Ali radhiyallahu anhu sendiri yang memandikan istrinya Fatimah, dan Asma binti Umais memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melanjutkan, sedangkan perempuan yang bukan istrinya seperti ibu atau anak perempuannya, seorang laki-laki tidak diperbolehkan memandikan keduanya dan tidak pula memandikan wanita-wanita lain yang menjadi mahramnya. Ya. Adapun untuk wanita seperti ibu, kemudian anak perempuan, maksudnya di sini anak perempuan yang sudah teranggap auratnya, ya, meskipun belum baligh. Karena ada sebagian anak-anak perempuan yang dia belum baligh, tapi auratnya sudah terbentuk, dadanya sudah membesar misalnya. Maka ini tidak boleh, bukan membesar, karena postur intinya seperti itulah ya, bisa dipahami. Dia belum haid, tapi dadanya mulai terbentuk. Maka tidak boleh bagi laki-laki untuk memandikannya. Jadi kita laki-laki tidak boleh memandikan ibu kita. Kita tidak boleh memandikan anak perempuan kita yang sudah dewasa atau yang belum baligh tapi badannya sudah teranggap aurat-auratnya. Sebagaimana Nabi SAW tidak memandikan Zainab, tetapi yang disuruh untuk memandikan adalah para wanita. Begitu juga wanita-wanita mahram kita yang lain, seperti adik kandung, kakak kandung, bibi kandung, ya, nenek kandung. Maka ini semua tidak boleh kita yang memandikannya, tetapi para wanita yang memandikannya. Lanjut. Sama halnya dengan istri. Seorang laki-laki boleh memandikan budak perempuannya yang boleh ia setubuhi jika dia meninggal dunia. Karena hukum budak perempuan ini seperti istri. Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia 7 tahun. Ya, stop dulu. Diistabiloi. Wa hakadha al-bintu as-saghirah allati duna as-sab'. Begitu juga anak-anak perempuan yang belum mencapai usia 7. Tapi tadi saya memberi catatan, yang dimaksud di sini yang belum teranggap auratnya. Karena ada sebagian anak-anak karena bongsor, bahasa kita bongsor, di usia 7, ya, bagian-bagian auratnya itu sudah mulai terbentuk dan dikhawatirkan fitnah. Maka tidak boleh kita yang mandikannya kalau memang sudah teranggap auratnya. Tapi kalau dia kecil, di sini dikatakan dunas sab', usianya belum sampai 7 tahun. Terus? Demikian pula halnya dengan anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia 7 tahun, maka seorang laki-laki boleh memandikannya, baik dia itu mahramnya ataupun bukan. Sama saja apakah anak itu mahramnya ataukah bukan mahramnya. Makanya tadi di awal ketika saya sebutkan masalah ini saya tidak menyebutkan ini mahram atau bukan mahram. Yang saya sebutkan adalah auratnya terbentuk dan teranggap atau tidak. Ya, dan saya berikan contoh tadi secara umum saja. Anak kecil, misalnya anak perempuan usia 3 tahun, kita yang mandikan. Maksudnya adalah bukan mesti anak kita. Ya, bisa jadi itu anak tetangga. Misalnya anak ini terseret atau hanyut banjir misalnya, atau tenggelam di kolam, ya, wafat. Kemudian kita, karena kita yang belajar sementara orang tuanya tidak mengerti tentang hukum-hukumnya, kita yang memandikan anak kecil itu dikarenakan masih usia 3 tahun, belum teranggap auratnya.